Lihat nih, nggak cukur, kotor, berantakan, kumuh. Apa boleh buat barangkali ini gejala karena selama 1 tahun terakhir ini saya mengidap apa yang saya sebut sebagai Gibran Anxiety Syndrome. Sindroma kecemasan akibat Gibran. Ini bukan istilah asli dari saya sebetulnya. Justru orang Amerika, para ilmuwan Amerika, bidang kejiwaan di sana, yang memperkenalkan istilah populer Trump Anxiety Syndrome. Istilah ini untuk menunjukkan betapa publik Amerika Serikat mengalami tekanan batin luar biasa, stres yang hebat. Akibat apa? Akibat memikirkan jangan-jangan nasib kita sebagai orang Amerika akan parah, ambruk, kacau total akibat dipimpin oleh seorang Donald Trump. Kok ya bertepatan ya? Hari-hari belakangan ini rakyat Amerika juga sedang marah besar ke Presiden Trump. Beda dengan situasi dalam negeri, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil survei, ternyata masyarakat Indonesia mengeluh-elukan Presiden Prabowo terbukti lewat hasil survei 80-an% percaya dan happy atas kepemimpinan beliau. Kembali soal Gibran. Saya akui ya, terus terang bagi saya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo, tapi keberadaan Gibran Raka Buming Raka itu memang menjadi kerikil dalam sepatu pemerintahan. Kenapa begitu? Pertama, pribadi nih. Tahun lalu, tepatnya November 2024, saya terus terang menyampaikan sejumlah keluh kesah ke nomor pengaduan Wapres Gibran. Nomornya 0811 1704 2707. Kalau tidak salah begitu nomornya. Saya cek ulang ya. Betul. Apa isi keluh kesah saya? Pertama, saya mengeluh kesahkan tentang kenapa sih tidak ada proses hukum terhadap Fufafa. Katanya kita ini menaruh rasa hormat terhadap kaum Hawa. Kita benci terhadap yang namanya kekerasan. Tapi kenapa negara tidak kunjung bergerak mencari siapa sih sesungguhnya Fufafa lalu menjebloskannya ke dalam penjara kalau divonis bersalah? Jawaban dari nomor yang tadi saya sebut adalah, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Tapi berhari-hari, berpekan-pekan kemudian tidak ada komunikasi lebih lanjut dari mereka. Saya lanjutkan lagi komunikasinya tentang keluh kesah yang lain. Tahun 2024 juga di tanggal 13 November. Saya bertanya, Mas Wapres, mobil yang sekarang saya pakai umurnya sudah belasan tahun. Saya mau ganti dengan SMK. Lalu saya bertanya ke Mas Wapres, ke Gibran, di manakah dealer SMK terdekat di Jakarta? Jawabannya, tidak ada jawaban. Sehari kemudian, 14 November, saya coba lagi berkeluh kesah. Saya usul begini, karena Indonesia itu butuh perhatian besar terhadap isu perlindungan anak, saya usul agar area perlindungan anak ini menjadi kekuasaannya Wapres. Untuk mendukung kerja Wapres, tunjuklah nama-nama besar semisal Kak Seto Mulyadi atau Bunda Lisda Sundari sebagai penasehatnya. Sayang beribu sayang, ternyata juga tidak direspon oleh Wapres Gibran. Itu bukti bahwa apa boleh buat, saya sebagai warga negara Indonesia memegang KTP Jakarta ternyata tidak digubris oleh Wapresnya. Betapapun saya tidak pilih dia, tapi karena dia sudah kadung jadi Wapres saya berharap dia akan memberikan perhatian. Tapi ternyata dari sejumlah keluh kesah yang tadi saya sebutkan, cuma sekali direspon. Itu pun perkiraan saya bukan direspon oleh manusia, tapi direspon oleh mesin dalam bentuk auto reply saja. Ya wajar lah. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang perkembangan kasus ijazah ataupun tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kata mereka di sini, orang bodoh yang dipaksa menjadi Wapres. Prabowo mantan jenderal kok bisa dan nggak malu punya wakil bodoh, nggak pantaslah. Negara sebesar ini mempunyai Wapres yang wawasan berpikirnya bodoh. Sudah seharusnya dimakzulkan. Ya, teman-teman, ini juga kenapa Pak Prabowo tidak malu memiliki wakil seperti Pak Gibran ini yang tidak bisa berbicara ataupun yang tidak bisa berpidato ataupun wawasan yang berpikiran bodoh. Jadi, teman-teman, semoga Pak Prabowo bisa sadar dengan wakilnya sendiri ataupun wakilnya yang tidak bisa dipakai untuk berbicara. Jadi,
seharusnya Pak Gibran ini sudah dimakzulkan terlebih dahulu ya, biar Pak Prabowo tidak malu dengan hal ini teman-teman. Ya, jadi nggak rela uang rakyat buat bayar gaji wapres yang cuma plongo-plango ya. Jadi wapres ini juga sebenarnya rakyat tidak rela untuk menggaji atau memberikan uang ya teman-teman. Karena yang mereka harapkan sebenarnya itu orang yang cerdas ya teman-teman ya. Jadi Jokowi wajib diadili dan Gibran wajib dimakzulkan secara dipaksa. Ya jelas teman-teman, karena para rakyat sudah pada muak mendengar hal ini, makanya mereka mewajibkan Pak Jokowi harus diadili ataupun Gibran harus dimakzulkan saja ya teman-teman, dipaksa saja. Semoga para penegak hukum bisa mendengarkan hal ini ataupun keluhan para rakyat. Jadi teman-teman, Wapres Gibran adalah aib nasional ya. Sudah tidak ada waktu lagi, segera makzulkan Wapres Gibran ini ya. Jadi gajah akan kabur, tinggal kandangnya lagi, hukum mati pengkhianat bangsa. Nah, jadi teman-teman, sudah lama Gibran gak dimakzulkan. Apa sudah perlu rakyat yang menyeret turun? Ya, jelas teman-teman. Karena para penegak hukum ini juga tidak mau memakzulkan Gibran ini, maka mereka mengharapkan supaya mereka saja ataupun diserahkan di tangan mereka, biar mereka yang mengurus masalah ini untuk menyeret Pak Gibran supaya dia segera dimakzulkan saja. Jadi ayolah mari kembalikan Indonesia jadi negara yang berpengaruh. Mantan-mantan wapresnya sangat hebat, berpendidikan jelas, berpengetahuan bernegara yang luar biasa. Untuk sekarang ini wapresnya belum siap, belum mampu bernegara. Pengalamannya sangat minim untuk seorang wapres. Ya, ini juga teman-teman, ini negara bukan perusahaan pribadi. Ayolah tolong Indonesia butuh wapres yang paham bernegara supaya negara Indonesia ini makin maju. Ya, yang mereka harapkan itu sebenarnya wapres yang bisa berbicara, yang bisa berpidato, yang mempunyai wawasan luas teman-teman. Bukan seperti Pak Gibran ini yang tidak bisa berbicara, takut berbicara ataupun tidak nyambut kalau misalnya berbicara dengan warga negara Indonesia. Ini sangat memalukan sekali. Ini hal yang tidak baik teman-teman. Supaya Pak Gibran ini semoga dimakzulkan saja, karena makin lama makin tidak maju Indonesia kita hanya gara-gara satu orang seperti Pak Gibran ini yang tidak mempunyai akal sehat. Jadi Pak Prabowo, maaf rakyatmu mengkritis ya. Rakyat udah muak dengan skandal Pak Jokowi. Jangan salahkan rakyatmu bila kekacauan terjadi. Fakta Orde Baru Pak Harto nggak mampu memendung kemarahan rakyat. Ya, jadi Pak tolong sikap Bapak rakyat menantimu berbicara tegas adil untuk rakyatmu, jangan melindungi kebohongan. Jadi mereka mengatakan kepada Pak Prabowo itu sebenarnya supaya Pak Prabowo bisa mengadili secepatnya Pak Gibran ini ataupun Pak Jokowi ini ya, biar para rakyat Indonesia bisa senang dengan Anda ya. Jangan hanya omong saja, tidak jelas teman-teman. Hanya omong-omongan saja tapi tidak ada hasilnya ataupun tidak ada buktinya. Jadi gimana dia mau respon keluhan masyarakat, gak ada isi yang memadahi dalam otaknya alias zone ya. Samsul mundur bahwa mainanmu semua main di rumah saja. Jadi teman-teman, najis hukumnya mengaji Wapres Gibran sampai 40 juta belum tunjangan dan lain-lain. Saya sebagai warga negara tidak rela uang rakyat dipakai menggaji wapres yang tidak berguna. Jadi mereka sudah menyesal teman-teman menggaji Pak Gibran ini karena Pak Gibran ini tidak sesuai dengan keinginan mereka ya teman-teman. Jika memang benar tidak ada ijazah SMA, sebaiknya memang harus dimundurkan diri saja ya. Mereka berpesan di sini teman-teman, karena Pak Gibran ini tidak mempunyai ijazah SMA ataupun hanya rekayasa kursus. Jadi semoga Pak Gibran harus benar-benar diundurkan diri ataupun dimakzulkan saja teman-teman. Ini karena tidak mempunyai ijazah, karena tidak mempunyai ijazah. Jadi suruh mundur aja Pak, yang berpengalaman banyak dengan kaya Gibran, nanti malah bikin masalah kayak bapaknya terus-terusan. Nah, jadi teman-teman, berhentinya gaduh kasus ijazah
ijazah palsu ini ya, Jokowi sebagai mantan presiden harus gentleman, jujur terus terang. Kalau dia menipu dan berbohong ke rakyat atau kalau punya malu seperti dia, negara lain pasti harakiri karena bikin hina. Nah, Jokowi mati kena balak atau khawalat atau karma akibat perbuatan jahatnya itu, atau yang paling adil untuk bangsa dan negara ini seorang. Nah, jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi bisa segera diadili teman-teman. Nah, Indonesia banyak orang bodoh jadi sulit dikasih sembako sudah memuji-mujinya. Nah, kekuatan Jakurap selama ini hanyalah uang korupsi yang triliunan, apa saja bisa dilakukannya, sangat biadab kelakuannya ke rakyat Indonesia. Jadi dosa apa yang bangsa dan negara kita ini kok dapat pemimpin yang gak bisa bekerja, pelanga-pelango. Jadi tipu-tipu karena ijazah nggak beres, 8 takut dengan 7 karena balas budi. Akhirnya beginilah yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini. Nah, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini jangankan melaksanakan tugasnya sebagai wapres, artinya wapres saja belum tentu mengerti buat apa dipertahankan. Ya, rakyat meminta untuk dilengsarkan dan mengembalikan gajinya ke negara selama dia menjabat. Jadi teman-teman, lain ucapan lain rasanya cuma omong-omong saja. Ya, hanya karena omong-omong saja jadi tidak bisa kita teruskan masalah ini. Nah, habis Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang rakus dan bodoh, kenapa orang-orang pintar diam saja? Apakah sudah dia suap semuanya? Ya, jelas teman-teman, mungkin saja para yang sudah pintar-pintar yang ada di Indonesia ini sudah disuap oleh Jokowi. Makanya mereka tidak bisa mengeluarkan suaranya satupun. Karena mereka takut kalau misalnya terbongkar karena mereka sudah mengambil uang dari Jokowi, makanya mereka tidak bisa berkata-kata. Nah, bagaimana lapor Wamas Wapresnya? Adakah atau ketika itu cuma pencitraan si Gibran, emang rakyat pada bodoh? Gak kalah kami sudah kenyang dan kebohongan bapakmu JKW, kecuali para termulmu yang selalu membela kebohongan bapaknya.